jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, di antara hamparan sawah yang menghijau dan udara yang masih begitu sejuk, berdiri sebuah desa yang sedang menulis ceritanya sendiri. Desa Godok. Sebuah nama yang mungkin belum banyak dikenal, namun menyimpan tekad besar untuk tumbuh dari kekuatan yang dimilikinya sendiri. Ini bukan cerita tentang desa yang menunggu bantuan. Ini adalah cerita tentang desa yang membangun dirinya sendiri dengan tangan-tangan warganya, dengan potensi lokalnya, dan dengan semangat yang tak pernah padam. Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, Desa Godok memilih jalan yang berbeda. Bukan meninggalkan akar, tetapi justru menggali lebih dalam, menemukan harta karun yang selama ini ada di bawah kaki mereka sendiri. Dua pilar utama kini menjadi tulang punggung kemajuan desa ini. Yang pertama yaitu ketahanan pangan. Memastikan bahwa tidak ada warga yang kelaparan, bahwa setiap keluarga memiliki sumber kehidupan yang stabil. Dan yang kedua, kearifan lokal menjaga warisan budaya yang telah diwariskan turun-temurun dan mengubahnya menjadi kekuatan ekonomi baru. Dua kekuatan yang tidak berdiri sendiri, saling menopang, serta saling menguatkan untuk menciptakan pondasi yang kokoh untuk masa depan. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya istilah formal. Tetapi bagi warga Desa Godok, BUMDes adalah harapan nyata yang bergerak setiap hari. Saat ini, fokus utama BUMDes Desa Godok tertuju pada satu misi penting, memperkuat ketahanan pangan melalui sektor peternakan ayam pedaging. Mengapa ayam pedaging? Karena protein hewani adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar. Karena permintaan pasar terus ada. Dan karena dengan manajemen yang tepat, usaha ini bisa memberikan hasil yang cepat dan berkelanjutan. BUMDes bukan hanya tentang bisnis. BUMDes adalah tentang memberdayakan warga, memberikan mereka kepercayaan diri, memberikan alasan mereka untuk tinggal dan berkarya di kampung halaman. BUMDes Desa Godok bukan lagi sekedar lembaga ekonomi di atas kertas. Ia adalah motor penggerak nyata yang setiap harinya menggerakkan roda ekonomi desa, yang menjaga agar tidak ada warga yang tertinggal, yang membuktikan bahwa kemandirian pangan bisa dimulai dari desa itu sendiri. Sesuai keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan penggunaan dana desa, kami BUMDes Wijaya Mulya Mandiri Desa Godok melihat potensi lahan di Desa Godok mempunyai banyak lahan yang strategis untuk pembuatan kandang ayam jauh dari lingkungan pemukiman penduduk dan juga masih minimnya persaingan bisnis di lingkungan Desa Godok. Untuk usaha ayam pedaging ini semoga bisa berjalan dengan baik, lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk harapan ke depan, kami BUMDes Wijaya Mulya Mandiri Desa Godok bisa melaksanakan apa yang menjadi instruksi dari pemerintah pusat, yaitu membangun usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan di desa, dan juga bisa membangun Desa Godok melalui usaha-usaha yang menghasilkan untuk pendapatan asli desa atau PAD. Untuk rencana usaha BUMDes Wijaya Mulya Mandiri sendiri masih sesuai dengan instruksi Presiden untuk di tahun 2026 20% penggunaan dana desa. Kami di Desa Godok berencana untuk membangun lagi satu unit usaha peternakan ayam broiler mungkin atau ayam petelur, dan juga ingin sekali membangun internet di Desa Godok karena melihat potensi dan persaingan bisnis internet di Desa Godok masih sangat minim. Itu bisa merupakan peluang yang bagus. Jika BUMDes adalah kekuatan masa kini, maka batik adalah warisan masa lalu yang tetap hidup hingga hari ini. Di sudut lain Desa Godok,
Ada sekelompok orang yang setiap hari melakukan ritual yang sama seperti yang dilakukan nenek moyang mereka puluhan tahun lalu. Mereka adalah para pengrajin batik. Setiap goresan canting bukan sekedar garis. Setiap motif bukan sekedar hiasan. Batik Desa Godok menceritakan sesuatu tentang alam yang mengelilingi mereka, tentang tradisi yang mereka jaga, dan tentang cerita-cerita lokal yang diturunkan dari mulut ke mulut. Dan yang menarik, batik Desa Godok tidak hanya dikerjakan oleh generasi tua. Kini, pemuda-pemudi desa juga mulai tertarik. Mereka belajar dari para sesepuh, tetapi juga membawa sentuhan baru, menggabungkan motif tradisional dengan desain kontemporer. Membuat batik yang tetap khas menjadi juga relevan dengan selera pasar modern. Batik Desa Godok kini bukan hanya kain untuk upacara adat. Ia telah bertransformasi menjadi produk fashion yang diminati, kemeja batik untuk acara formal, dan dress batik untuk wanita muda. Dan pasar mereka tidak lagi terbatas di dalam desa. Melalui media sosial, batik Godok mulai dikenal hingga ke kota-kota besar. Setiap kain yang terjual bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang kebahagiaan. Dan pasar mereka tak lagi terbatas di dalam desa. Melalui media sosial, batik Godok mulai dikenal hingga ke kota-kota besar. Setiap kain yang terjual bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang kebanggaan. Kebanggaan bahwa karya tangan mereka dihargai. Kebanggaan bahwa budaya mereka masih relevan, dan kebanggaan bahwa mereka bisa hidup dari apa yang mereka cintai. Ya, terima kasih atas datangan mbak-mbaknya. Untuk yang pertama, mungkin untuk latar belakang didirikannya usaha atau industri batik cap ini, mungkin yang pertama untuk menjaga kelestarian batik cap di sini, dan untuk yang kedua mungkin memberikan lapangan kerja untuk yang utama dari sekitar pabrik ini. Untuk yang selanjutnya mungkin jenis batik cap apa yang diproduksi. Jenis batik di sini yang diproduksi adalah jenis batik cap manual atau yang sering digunakan mungkin untuk daster atau untuk mukena. Selanjutnya mungkin ada pelatihan atau keterampilan khusus. Mungkin untuk itu tidak terlalu membutuhkan keterampilan atau pelatihan khusus ya, soalnya ini yang bekerja di sini kebanyakan sudah berpengalaman, jadi dari bapak dari dulu mungkin sudah mempunyai pengalaman. Untuk pemasaran di sini mungkin kami tidak jarang untuk memasarkan sendiri, karena di sini kita menempah, jadi penempah yang menempah batik di sini, jadi kita tidak memasarkan sendiri. Untuk dampak usaha batik ini mungkin yang pertama memberikan lapangan kerja bagi warga di sekitar pabrik ini khususnya. Untuk yang selanjutnya mungkin untuk dampak masyarakat, mungkin itu yang bisa memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. Untuk harapan kami mungkin batik cap ini bisa terus berjalan dan mungkin lebih berkembang lagi, jadi tidak akan mati batik cap ini. Kami bisa bekerja terus selama-lamanya. Itu aja yang dapat
kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dua kekuatan ketahanan pangan dan industri kreatif kini bergerak bersama, saling menguatkan. BUMDes yang kini kuat secara ekonomi bisa membantu para pengrajin dalam hal permodalan, pelatihan, dan akses pasar. Sementara batik yang semakin dikenal membawa nama Desa Godok ke publik yang lebih luas menarik wisatawan, investor, dan peluang kolaborasi baru. Desa Godok tidak bergerak sendirian. Mereka tahu bahwa untuk tumbuh, mereka harus terbuka dalam kolaborasi, terhadap inovasi, terhadap perubahan yang membawa kemajuan tanpa meninggalkan identitas. Potensi desa bukan hanya tentang apa yang dimiliki di tanahnya. Potensi desa adalah tentang semangat masyarakatnya untuk terus belajar, untuk tidak menyerah, untuk percaya bahwa masa depan yang lebih baik bisa mereka ciptakan sendiri. Desa Godok hari ini mungkin belum sempurna, tetapi Desa Godok hari ini sudah bergerak melangkah lebih pasti menuju masa depan yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Dan cerita ini baru saja dimulai.